Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Kalbi, NIM 023 ingin mempresentasikan materi tentang ekonomi moneter yang berjudul Bank Indonesia. Yang pertama, bagian A, yaitu tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam kerangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Perkembangan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Menerapkan kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau overriding objective. Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya. Bagian B, yaitu mewujudkan kebijakan ekonomi moneter. Dalam melaksanakan kebijakan ekonomi moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. ITF merupakan suatu kerangka kerja framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai wujud dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan kebijakan suku bunga sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank untuk jangka waktu semalam di Indonesia atau Indonia, Indonesia Overnight Index Average, sebagai sasaran operasional. Mengemukakan kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005 setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer atau uang dasar sebagai sasaran kebijakan moneter. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008 sampai 2009, salah satu pelajaran penting yang mengemukakan adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk menekan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi fleksibel ITF. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.